Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Bertemu lagi sama Arif di Praja Channel, di mana channel ini bisa membahas tentang apapun yang bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk menonton channel-channel ataupun video-video yang baru diupload. Terbaru sekarang mungkin agak sedikit aneh ya, ada di depan kandang kelinci. Ya, seperti yang saya pernah bilang, saya dulu pernah mengupload video tentang penanganan kelinci yang abses atau kelinci yang memiliki bisul bernanah seperti itu ya. Nah, saya itu dulu pernah ternak kelinci juga, dan alhamdulillah sekarang ada sedikit rezeki, saya melanjutkan lagi ternaknya. Insya Allah saya masih konsisten di peternakan kelinci pedaging. Jadi mudah-mudahan jika teman-teman semua yang memerlukan kelinci pedaging, baik itu dari jenis New Zealand White, kemudian juga ada High Coll dan juga Hyla, insya Allah saya menyediakan dan dari grade yang terbaik. Kalau New Zealand, insya Allah saya masih punya yang pure dan tanpa pedigree, karena untuk pedaging. High Coll juga insya Allah saya masih memiliki yang terbaik juga, kemudian juga dari Hyla juga sama. Nah, di kesempatan video kali ini, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mampir ke channel saya. Insya Allah mudah-mudahan saya sekarang akan membahas sedikit hal-hal yang biasa dibahas oleh para peternak pemula. Ini biasanya menjadi momok yang sangat menakutkan, bisa menjadi menjatuhkan mental seorang peternak pemula biasanya. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada di kelinci. Wah, ini pasti akan menarik nih. Pembahasannya insya Allah nanti akan ya sedikit agak serius, karena menangani tentang kelinci yang berpenyakit. Dan biasanya sih kadang juga ada teman-teman yang kewalahan menghadapi penyakit seperti yang akan saya utarakan nanti. Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu. Dan kalau misalnya menyukai apa yang saya utarakan, yang saya share, insya Allah silahkan di share dan juga di like videonya. Baik, menurut pengalaman saya sendiri, ada beberapa penyakit kelinci yang ringan dan yang berat ya. Yang ringan itu mungkin teman-teman semuanya sudah banyak yang tahu tentang penanganan ataupun nama penyakit itu sendiri. Tapi mungkin kalau misalnya yang berat, ada beberapa penyakit yang jarang diketahui oleh para peternak, tapi dianggap sama dengan penyakit yang ringan atau yang biasa ditemui. Barangkali misalkan sekarang sedang mengalami kelinci-kelinci di kandang itu sedang mengalami penyakit yang saya sebutkan. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya akan sedikit mengutarakan pengalaman yang pernah saya alami di kandang. Yang pertama, penyakit yang biasa dialami atau diidap oleh si kelinci itu sendiri adalah gudik ya, atau skebis. Ini penyakit yang sangat umum biasanya gitu. Di antaranya adalah yang pertama karena sanitasi kandang itu sendiri. Sirkulasi dari kotoran, air seni, kemudian juga perawatan kandang, kebersihan kandang dan segala macam, itu pun menjadi titik penting yang harus dipertimbangkan, karena skebis ini diantaranya adalah jamur dan juga kutu ya, jamur dan juga kutu yang bisa hinggap di kulit kelinci. Salah satu contohnya ini, kelinci yang ini, kelinci jantan NZ ini kemarin terkena skebis. Sudah saya suntik, alhamdulillah sudah mulai rontok. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kandangnya bersih dan terawat. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu juga ya. Bukan hanya bersih dan terawat, lingkungan sekitar atau bahkan misalkan teman-teman masih sering ada kelinci yang keluar masuk datang ke kandang. Misalkan ada beberapa teman-teman pengepul juga misalkan yang kelincinya itu keluar masuk. Nah, itu kan tidak terkontrol juga. Entah itu di kandang sebelumnya dia itu terkena skebis ataupun tidak gitu. Jadi itu juga harus dikontrol. Penanganannya bisa dengan cara obat oles, kemudian juga ada yang obat tetes, dan juga yang paling ampuh biasanya yang disuntik atau yang diinjeksi. Itu biasanya diinjeksinya di subkutan atau di bawah permukaan kulit, di bawah kulit, di atas permukaan daging. Obatnya banyak ya, beberapa merek yang familiar, ada Wormectin, kemudian ada Ivomex dan lain-lain juga adalah. Itu tergantung dari kebiasaan dan juga budget ya sebenarnya. Karena ada beberapa obat skebis yang lumayan juga harganya gitu, sampai 500.000, 600.000 juga ada gitu ya. Kemudian yang kedua ini sangat umum, sangat biasa. Apalagi kalau bukan mencret. Nah,
ini juga bisa mematikan bagi kelinci. Kenapa bisa mematikan? Ya, penanganan mencret itu biasanya simple, terlihat simple gitu. Kayak, oh cuma mencret, ada yang bilang kasih daun pisang, ada yang bilang oh kasih daun jambu, ada yang bilang kasih kunyit, ada yang bilang kasih madu dan segala macam-macam ya. Kalau penanganan di kandang saya sendiri, kalau terkena mencret itu kita bisa lihat, kita analisis dulu nih mencretnya seperti apa. Kalau mencretnya umum, biasa mencret biasa tanpa bau menyengat, itu mencret yang disertai biasanya dengan kembung. Nah, caranya seperti apa? Kita obati dulu mencretnya. Kalau saya biasanya bisa pakai obat yang hitam norit. Ya, saya biasa pakai norit atau pakai obat manusia. Ada namanya Diapet NR, tapi yang harus ada NR-nya. Saya bukan mempromosikan, tapi ini pengalaman di kandang sendiri. Pakai itu lebih manjur, karena NR itu ada kandungan arangnya. Yang Diapet NR itu ada kandungan arangnya yang bisa menyerap racun. Nah, kenapa kelinci bisa terkena penyakit mencret? Ini pembahasan ini pasti akan saya kupas tuntasnya lagi di video selanjutnya. Penanganan untuk mencret saya kasih resepnya itu ya. Kalau di kandang saya penanganan seperti itu. Insya Allah 2 hari paling lama itu sembuh ya. Pemakaiannya seperti apa? Sehari 2 kali ya, pagi-pagi sebelum mereka makan. Kalau misalnya masih mau makan, kita sudah sepetkan. Caranya dilarutkan dengan air, kemudian diambil sepetan, kemudian disepetkan ke mulut. Hati-hati jangan sampai masuk ke paru-paru ya. Meskipun lewat mulut jangan sampai masuk ke paru-paru. Kemudian yang ke selanjutnya itu masih ada juga yang menggunakan daun pisang, pengobatan dengan menggunakan daun pisang. Kenapa bisa manjur? Ya, dalam kandungan daun pisang itu ada getah. Getah itu bisa memperbaiki iritasi atau bahkan bakteri yang ada di dalam perut si kelinci itu sendiri. Karena biasanya mencret itu disebabkan karena bakteri E. coli yang terlalu banyak di perut kelinci itu sendiri. Jadi biasanya dia langsung mencret. Ingat, kelinci itu adalah hewan yang memiliki lambung tunggal, tidak seperti domba dan juga sapi. Mereka itu mencerna makanannya langsung di lambung. Jadi permasalahan terbesar kelinci itu ada di pencernaan. Kemudian penyakit yang ketiga itu ada kembung. Ya, kembung itu adalah penyakit yang biasanya sangat mematikan. Bahkan ada sering cerita kembung itu, misalkan dia kembungnya malam-malam nih, maghrib. Ketika sudah diobatin, taunya besok sudah mati. Jadi kembung itu adalah penyakit yang sangat menyiksa bagi kelinci. Biasanya asam lambung yang ada di dalam kelinci itu naik ke atas hingga menekan ke jantung, dan kelinci itu bisa sesak. Bahkan ada yang kena penyakit kembung itu sampai dia meronta-ronta gitu. Nah, itu saking si gastrik atau misalkan asam lambung itu sudah mulai naik ke atas dan itu sudah menekan. Biasanya kelinci yang kembung itu sangat-sangat susah untuk makan. Nah, bagaimana cara menanganinya? Menurut pengalaman yang ada di kandang saya dulu, cara penanganan penyakit kelinci kembung itu yang pertama, saya menggunakan obat medis yang mengandung simetikon. Ada kandungan simetikon. Apa itu simetikon? Simetikon itu adalah kandungan medis, kandungan kimia yang bisa memecah gelembung-gelembung yang ada, gas-gas yang ada di perutnya. Jadi bisa dicatat ya. Kandungan simetikon itu bisa membunuh atau mengeluarkan, memecah gelembung-gelembung gas yang ada di dalam perut. Nah, dengan itu si kelinci akan minimal dia akan lega, tidak terlalu kalau bahasa saya itu bunghak itu kembung itu sangat luar biasa, dipegang pupuk gitu agak sedikit bunyinya lumayan keras gitu. Yang kedua, setelah diberikan obat yang mengandung simetikon, yang kedua, ingat, ketika dia kena penyakit kembung, kelinci itu sangat rentan. Rentannya kenapa? Yang pertama, ini ada alasannya. Yang pertama, karena kelinci itu adalah hewan yang berada pada rantai makanan paling bawah. Ya, coba disimak. Rantai makanan paling bawah itu kalau di karnivor itu dia hewan pemakan rumput, pasti. Makanya kelinci itu adalah hewan yang sangat siaga. Ketika dia panik atau apa, dia bisa loncat, bisa berdiri, telinganya dan segala macam. Ya. Nah, maka dari itu dia memiliki kerentanan daya tahan tubuh yang luar biasa, gitu kan. Itu kita bisa beri
Stimuno. Stimuno untuk anak ya, stimuno untuk anak, kita bisa beri stimuno. Dosis bisa disesuaikan dengan usia si kelinci itu sendiri. Biasanya sih saya kalau misalnya usia sapihan kalau terkena kelinci, kalau terkena kembung biasanya dia sudah lemas, sudah dikasih obat yang mengandung obat kembung itu, saya kasih stimuno ya 0,5 sampai 1 mili lah. Itu per 2 hari sekali saya kasih ya. Oke, kemudian pengobatan yang ketiga, saya biasanya menggunakan kalau kembungnya tidak terlalu parah, bisa dicek dengan cara ditepuk-tepuk perutnya, atau saya suka lihat di kelopak matanya. Kalau kelopak matanya sudah agak pucat, itu sudah pasti penyakitnya berat gitu. Kalau misalnya masih segar, si matanya masih merah, dia masih segar, itu masih bisa digunakan obat-obat yang ringan. Kayak saya biasa pakai tolak angin, Milata saya pernah pakai, tapi lebih sering saya pakai tolak angin karena di tolak angin itu ada madunya dan itu bisa jadi energi juga. Oke, kemudian yang selanjutnya, cara pengobatan yang keempat untuk penyakit kembung itu diantaranya adalah diumbar. Diumbar ini sangat tradisional sekali, diumbar. Kenapa diumbar? Kata peternak senior itu biasanya dengan diumbar dia bergerak secara dinamis. Dia banyak bergerak, akhirnya dia gasnya yang ada di perutnya itu turun. Tapi sih ini belum teruji secara klinis, tapi tetap saja ada yang ketika diumbar besoknya mati juga gitu. Cuman masih ada yang menggunakan teknis seperti ini untuk mengimplementasikan pengobatan kembung. Ya, penyakit yang selanjutnya adalah penyakit yang namanya ME atau yang biasa disebut mollikus enteropati kalau saya tidak salah ya, nanti tolong dikoreksi. Ini penyakit yang sangat mematikan. Bayangkan, si kelinci ini dia terkena mencret, kemudian juga kembung dalam satu waktu sampai kotorannya itu mengeluarkan berupa gel bening. Nah, ini yang sangat bahaya. Kenapa? Susutnya berat badan dia itu bisa berkurang selama 4 jam. Bayangkan, kalau dia misalkan maghrib kena nih, nah kita obatin, tapi kita nggak tahu nih, wah ini mah kembung biasa, wah ini mah mencret biasa. Tapi kita lihat di fesesnya itu ada gel, ada seperti gel, kayak gel gitu kan, seperti gel. Nah itu hati-hati, itu berbahaya dan menular ke semua kandang, semua kelinci yang ada di kandang kita. Itu sangat menular. Pengobatannya bagaimana? Pengobatan yang paling sangat dianjurkan adalah dengan pemberian antibiotik. Ya, karena itu sudah termasuk bakteri dan juga virus karena menyebar. Dan itu menular. Saya pernah mengalaminya. Itu ya. Itu pengobatannya dengan cara menggunakan antibiotik. Antibiotik yang direkomendasikan apa? Banyak. Silahkan nanti di searching saja antibiotik yang direkomendasikan. Kemudian yang selanjutnya ada pneumonia atau bengek ya, ngorok. Si kelinci itu ngorok. Jadi ketika makan dia ngorok atau misalnya itu. Nah, itu kondisi yang disebabkan karena virus ya. Kalau pneumonia itu virus. Jadi si paru-parunya dia itu terkena flek. Ada flek, bukan karena tersedak. Tersedak itu justru karena dia memiliki penyakit pneumonia. Ya, misalnya dia lagi minum, tersedak, tiba-tiba dia jadi ngorok. Tidak. Sebelumnya dia sudah kena, tapi ketika minum dia tersedak. Nah, akhirnya ngorok seperti itu. Bertambah lagi masuknya cairan ke dalam paru-parunya dia. Apakah bisa sembuh? Bisa. Pneumonia itu adalah virus yang bisa disembuhkan secara alami. Bagaimana dengan cara dijemur? Virus itu akan mati dengan cara dijemur. Seperti halnya kita kemarin terkena wabah pandemi COVID, disarankannya adalah dengan berjemur karena virus itu akan mati dengan cara berjemur. Tapi ada juga obat yang diimplementasikan kepada penyakit itu. Obatnya apa? Obatnya antibiotik. Ya, pneumonia itu obatnya antibiotik, tidak bisa yang lain. Oke, kalau misalkan ada ya paling dengan cara pemberian obat flu, tapi itu tidak akan langsung bereaksi. Pneumonia itu harus dengan cara antibiotik dan dijemur. Bagaimana pencegahannya? Kalau misalnya ada satu kelinci yang terkena pneumonia, kosongkan lorongnya. Ya, apalagi yang menggunakan nipple paralel, minum paralel, itu harus dihindari. Ya, nipple paralel itu karena itu pasti virusnya itu akan nyambung semuanya.
gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya itu ada penyakit satu lagi namanya short hock, penyakit yang di kaki. Short hock itu biasanya ada kayak benjolan di kakinya, di apa ini, telapak kakinya. Bulu-bulunya mengelupas, kemudian dia biasanya berdarah atau seperti berjamur dan segala macam. Short hock itu bisa disembuhkan dengan ada beberapa obat alternatif, bisa dengan jahe, ada yang dengan minyak kelapa. Kalau saya biasa dengan menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa. Kenapa itu short hock bisa terjadi? Pertama karena alas yang terlalu keras. Ini kayak seperti ini nih. Ini bisa mengakibatkan short hock. Gitu ya. Cuman alhamdulillah sejauh saya menggunakan kanang ini belum ada di kelinci di kanang saya ini terkena short hock gitu ya. Mungkin karena dia bobot badannya bisa terlalu tinggi juga, atau bahkan mungkin bisa karena skebis yang ada di bawah. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada penyakit yang biasa ditemukan itu tapi jarang juga, itu penyakit tengkleng. Gini nih, si kelinci itu miring. Kayak yang awalnya, gejala awal itu telinganya turun dulu. Seperti ini nih. Nih, awalnya telinganya turun dulu. Setelah telinga turun, baru dia ngikutin ke kepala leher sampai dia melintir, benar-benar melintir seperti ini. Apakah ada obatnya? Tidak ada. Saya belum pernah mengalami kelinci yang terkena penyakit tengkleng seperti ini, leher miring kayak gini sembuh. Kebanyakan sih sembuhnya karena disembelih ya. Jadi tidak ada obat yang bisa menyembuhkan itu. Saya sendiri pun pernah dulu punya kelinci yang lehernya miring seperti itu, tapi ujung-ujungnya saya potong juga gitu. Itu dari beberapa penyakit kelinci yang pernah saya alami. Kalau misalkan dari teman-teman semuanya ada yang mengalami penyakit kelinci yang belum pernah dialami, tapi sudah pernah berhasil cara penanganannya, silahkan boleh di-share pengalamannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, di like dan juga di subscribe. Jangan lupa di share juga buat inspirasi dan juga menambah wawasan kita ke depannya. Terima kasih semuanya buat teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat breeding, semoga sukses dengan ternaknya, semangat berkarya. Terima kasih untuk menonton video ini sampai dengan selesai. Saya Arif Dipraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.